Di saat kita mungkin sibuk mikirin doi, ujian, dan pemerintah Indonesia, ada hal lain yang dipusingin sama peneliti. Belum lama ini, mereka nemu kalau ada yang aneh sama udara di bumi. Ya, udara yang kita hirup, yang suka bikin mata kelilipan dan sering dituduh jadi penyebab kita kerokan. Dan gilanya, penyebabnya mungkin bukan sesuatu yang kita sangka. Pohon. Ya, ada yang salah dari pohon kita saat ini. Jadi kita mungkin udah tahu kalau pohon itu kebalikan dari manusia, ngelepasin oksigen dan ngehirup karbon dioksida. Tapi yang mungkin kita belum tahu, pohon juga nyimpen karbon dioksida ini di dalam tubuhnya. Ini penting. Soalnya kelebihan gas karbon di udara jadi salah satu penyebab krisis iklim. Makanya banyak yang ngerasa kalau nanam pohon itu bisa ngelawan krisis iklim. Bayangin aja, hutan seluas lapangan bola bisa nyedot gas karbon yang dihasilin 7 mobil selama setahun penuh. Mungkin asalkan bukan hutan sawit. Nah, tapi disinilah masalahnya muncul. Karena sepanjang tahun 2023, kalau di total-total, hampir nggak ada gas karbon yang diserap hutan. Iya, entah gara-gara apa, pohon-pohon ini seakan jadi nggak bisa nyimpen karbon lagi. Pertanyaan besarnya tentu, kenapa? Jawabannya nggak lain dan nggak bukan adalah krisis iklim lagi. Ya, gara-gara ini, kemampuan pohon buat nyerap-nyerap karbon menurun. Soalnya, panas ekstrem bikin banyak pohon nutup pori-pori di daun biar air nggak hilang. Tapi masalahnya, pori-pori ini juga tempat karbon diserap. Kalau ketutup, karbon jadi nggak kesedot. Selain itu, banyak juga pohon yang bukannya nyerap, tapi malah makin nyumbang gas karbon. Kenapa? Soalnya terjadi kekeringan dan kebakaran hutan, yang lagi-lagi disebabin krisis iklim. Dua proses ini ngelepasin karbon yang disimpan di tubuh pohon ke udara. Tapi sebenarnya ada fakta pahit lain. Kalaupun kemampuannya nggak berkurang, pohon nggak bisa jadi satu-satunya solusi buat ngelawan krisis iklim. Pohon yang baru ditanam bakal nyerap gas-gas yang saat ini ada di udara. Masalahnya, kita terus-menerus ngehasilin gas karbon penyebab krisis iklim. Ya, ibarat besar pasak daripada tiang. Kalau gitu, kita harus gimana? Ya, kita harus bener-bener nyetop produksi gas karbon dari sumbernya. Jadi nggak cuma nyerapin gas yang ada pakai pohon, tapi bener-bener dikurangin dari awal. Terus, pohon yang ada juga mesti kita jaga, bukannya malah kita babat lagi. Salah satu garda terdepan yang bisa ngejaga mereka adalah masyarakat adat, yang hidup seimbang sama alam dan udah banyak ngasih contoh cara ngejaganya, termasuk hutan-hutan paling hijau di dunia. Tapi parahnya, wilayah adat mereka malah sering dirampas, bahkan buat bikin yang katanya solusi ramah lingkungan. Misalnya kayak yang terjadi di daerah-daerah ini. Pada akhirnya, solusi iklim yang gak adil dan malah ngambil wilayah adat mungkin bisa dibilang kayak solusi palsu. Di pertemuan para pemimpin negara buat bahas krisis iklim tahun lalu, masyarakat adat bikin 6 tuntutan, mulai dari nuntut hak atas tanah, stop penebangan hutan, sampai minta buat bener-bener dilibatin dalam pengambilan keputusan. Tapi mereka nggak bisa gerak sendirian. Kita juga harus bantu mereka bersuara, biar makin lantang dan kedengeran. Dan seperti biasa, terima kasih.